أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih Surga dengan Akhlak Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para ulama, dan orang-orang saleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat. Dalam sabdanya, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira, wa ana za'imun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bibaitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar. Dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia dalam kondisi bercanda. Serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu berbuat baik
kepada semua orang, siapapun dia, tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan karena kita ingin diperlakukan baik olehnya. Tidak. Kita berbuat baik karena semata-mata kita ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu hal biasa. Dan kita dapati banyak yang demikian. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu luar biasa dan sangat sedikit kita dapati. Inilah kemuliaan akhlak. Lalu yang kedua yaitu bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Dan yang ketiga menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling dengki, saling hasud. Marilah kita teladani apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap seorang rabi atau pendeta yang beragama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sa'yah atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'nah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun yang diterimanya tidak akan menambah apapun kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat ini ada pada diri Muhammad. Lalu ia memberi utang kepada Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari kemudian sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih hutangnya dengan kata-kata kasar. Lalu Umar bin Khattab yang berada di samping Nabi SAW marah. Lalu setelah itu apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Beliau menahan Umar bin Khattab untuk tidak membunuhnya dan menyarankan dan menasihati Umar bin Khattab untuk bersabar dan santun. Walaupun kita ketahui bahwa salah satu sifat yang tidak disukai dari seseorang adalah lisannya yang mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang mempunyai julukan As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dibantu oleh seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko yang berisi air, lalu dituangkannya air tersebut kepada Imam Zainal Abidin. Lalu dibasuhkan ke anggota-anggota tubuhnya. Setelah itu tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman budak tersebut dan mengenai kepala Zainal Abidin sehingga mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar dan sangat takut. Lantas apa yang dikatakan oleh budak tersebut? Wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Sang imam berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu lalu melanjutkan potongan ayat, "Wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang bertakwa juga
adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu, silahkanlah pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunqidhah, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya." Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia tentu dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus untuk melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah, seseorang yang berakhlak mulia dia sejajarkan derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan salat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Sungguh dengan kemuliaan akhlak, seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan, dan mendirikan salat malam sepanjang tahun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dalam hatinya. Sesuai dengan sabdanya, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.